bosan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang jauh, hidup seorang ratu yang cantik dan raja yang tampan. Sang ratu tidak hanya cantik, tapi dia juga baik hati dan dermawan. Rakyatnya sangat menyayanginya. Dia selalu membantu orang banyak dan selalu menginginkan negaranya selalu makmur. Ratu ingin memiliki anak perempuan. Suatu hari, saat dia sedang menyulam di samping jendela, dia memimpikan calon anak perempuannya. Di tengah lamunannya, tidak sengaja jarinya tertusuk oleh jarum. Darah dan jarinya menetes di kain putih yang sedang dia sulam. Pada saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di angkasa. Ratu pun mengucapkan doa. Ya Tuhan, tolong kirimkan aku seorang putri. Biarkan dia menjadi sangat cantik, semua akan memujanya. Dia akan memiliki pipi bersemu merah jambu, rambut hitam seperti rambutku, bibirnya merah seperti darah ini, matanya bersinar seperti batu permata, dan kulitnya putih seputih kain ini. Dia akan selalu harum seperti bunga-bunga di kebunku. Giginya akan seputih mutiara di leherku. Tidak lama setelah itu, doanya pun terkabul. Dia bagikan kabar itu pada raja dan mengumumkan mereka sedang menunggu kelahiran seorang bayi. Ratuku, apa permintaanmu untukku? Aku akan memberimu hadiah yang paling indah. Kesehatanku tidak seperti dulu. Yang aku minta darimu adalah melindungi anak kita dari semua hal buruk. Berjanjilah kepadaku, kau akan melindunginya. Hanya itu permintaanku. Saat waktunya tiba, Ratu melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Persis seperti yang ia inginkan. Putrinya memiliki rambut hitam, bibir merah, mata yang bersinar, kulit seputih salju, dan harum seperti bunga. Mereka berikan nama Putri Salju karena kulitnya yang putih. Tidak lama kesehatan Ratu terus menurun, dan akhirnya dia meninggal. Sang raja muda sangat sedih. Sementara dia berduka atas istrinya, dia juga berusaha membesarkan Putri Salju sebaik mungkin. Ketika Putri Salju berumur 5 tahun, sebuah pesta besar digelar di istana. Raja merayakan hari ulang tahun putrinya dan juga memilih ratu baru. Di pesta itu, ada seorang wanita cantik yang memiliki kekuatan sihir. Dia menggunakan sihirnya untuk bisa berdansa dengan raja dan membacakan mantra kepadanya dan menikahi raja dan menjadi ratu. Ibu tiri Putri Salju adalah wanita yang sangat cantik. Tapi dia juga sangat kejam, jahat, dan dengki. Sejak dia tiba di istana, dia sangat membenci Putri Salju. Dia memandangnya sebagai saingan. Ratu memiliki cermin ajaib. Dia selalu berkonsultasi dengan cermin itu tentang masa depan, dan dia akan bertanya, cermin-cermin di dinding, siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, itu kau. Kaulah wanita paling cantik di dunia. Dan waktu pun berlalu. Putri Salju menjadi wanita muda yang sangat cantik. Mereka yang melihatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Saat dia berjalan di taman, angin akan menghembuskan rambutnya dan wangi bunga akan terpancar dari sana. Burung dan kupu-kupu selalu mengikutinya. Dan suaranya sangat indah saat dia bernyanyi. Burung-burung akan terdiam dan mendengarkan suaranya. Suatu hari, Ratu bertanya kepada cerminnya, cermin-cermin di dinding, siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau sangat cantik. Tapi wanita yang paling cantik adalah Putri Salju. Ratu yang cemburu dan jahat menjadi marah. Dia melempar botol di tangannya ke cermin ajaib itu. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang lebih cantik dari aku. Cepat panggil putri sekarang juga. Sementara itu, dia sudah mengurung raja di penjara istana dan memberitahu semua orang kalau dia pergi untuk bekerja. Dia juga memanggil pemburu istana dan memberinya perintah.
Aku ingin kau membunuh Putri Salju dan bawakan jantungnya kepadaku sebagai bukti. Ayo, download permainan kami sekarang. Kumpulkan apelnya dan ciptakan Snow White-mu sendiri. Putri Salju yang tidak menyadari takdirnya datang untuk menemui Ratu Jahat. Putri Salju sayang, sudah berhari-hari kau tidak pergi keluar. Kau pasti bosan berada di istana terus. Aku ingin kau bawakan aku buah stroberi dari hutan, dengan begitu kau bisa menghirup udara segar. Kau akan bersenang-senang. Jangan takut, aku akan mengutus pemburu terbaikku untuk menemanimu. Saat sang putri memetik stroberi dengan pemburu, mereka pergi semakin dalam ke hutan. Pemburu malang itu merasa sangat sedih. Bagaimana bisa aku menyakiti seseorang yang begitu baik dan cantik? Pasti ada cara yang lain. Pemburu tidak tega untuk membunuhnya. Mereka duduk di bawah pohon dan dia memberitahu rencana jahat ratu kepadanya. Putriku, aku minta pergilah yang jauh. Jika ratu tahu apa yang sudah aku lakukan, dia akan membunuh kita. Dia langsung memburu hewan dan membawa jantungnya kepada ratu. Putri menghabiskan malamnya di bawah pohon. Dia sangat ketakutan. Di pagi hari, dia melanjutkan perjalanannya. Setelah lama berjalan, dia sampai di sebuah rumah yang kecil dan masuk ke dalam. Dia memandang ke sekelilingnya dengan perasaan takjub. Tempat apa ini? Semuanya sangat kecil dan jumlahnya ada 7 buah masing-masing. 7 kursi kecil, 7 pasang garpu, dan 7 pasang sendok. Karena dia sangat lapar, dia membuat sup dari bahan-bahan yang ia temukan di dalam rumah. Dia makan dan naik ke atas dan tidur di salah satu tempat tidur kecil itu. Di malam hari, pemilik rumah pulang dari tambang. Mereka adalah 7 kurcaci. Nama-nama mereka adalah Dog, Dopey, Happy, Grumpy, Sneezy, Bashful, dan Sleepy. Hei, apa ini? Baunya seperti sup yang sangat enak. Sepertinya ada yang masuk ke dalam rumah. Sini, lihat. Ada seorang gadis yang tidur di sini. Keributan itu membangunkan Putri Salju. Dia sangat takut saat melihat mereka. Kemudian dia ceritakan apa yang terjadi padanya. Namaku Putri Salju. Aku tidak bermaksud buruk. Aku tidak tahu harus kemana. Itu sebabnya aku masuk ke sini. Aku mohon izinkan aku tinggal. Tentu saja, Tuan Putri. Kami tidak akan membiarkanmu tinggal sendirian di hutan ini. Jangan khawatir. Kau tamu pertama kami yang membuat sup yang sangat lezat. Waktu pun berlalu, hari dan minggu. Putri Salju dan 7 kurcaci bersenang-senang dan hidup dengan damai. Sementara itu, Ratu Jahat yang tidak tahu kalau Putri Salju masih hidup, bertanya ke cermin ajaib lagi. Cermin di dinding? Siapa wanita paling cantik di dunia? Ratuku, kau cantik sekali. Tapi Putri Salju yang tinggal bersama 7 kurcaci adalah yang paling cantik. Bagaimana mungkin? Pemburu itu pasti sudah berbohong kepadaku. Pertama-tama aku akan menyingkirkan Putri Salju, dan kemudian aku akan memberi pelajaran kepada pemburu itu. Dia langsung menyusun rencana jahat. Dia memberikan racun pada sebuah apel dan menyamar sebagai wanita tua untuk menipu Putri Salju. Halo, ada orang di rumah?
Aku sangat lapar dan aku tidak punya makanan lagi. Ketujuh kurcaci telah memperingatkan Putri Salju untuk tidak bukakan pintu untuk siapapun. Tapi Putri Salju merasa kasihan kepada wanita tua itu dan langsung mengizinkannya masuk. Ayo, silakan masuk. Selamat datang. Terima kasih anakku. Aku sangat lelah dan lapar di hutan. Apakah kau punya makanan? Ya, tentu saja. Aku punya sup untukmu. Setelah menghabiskan supnya, Ratu Jahat yang menyamar sebagai wanita tua menawarkan apel beracun untuk Putri Salju. Sang putri menggigit apel itu dan langsung jatuh tertidur di lantai. Wanita tua itu kembali menjadi Ratu Jahat dan kembali ke istana dengan perasaan gembira. Ketika ketujuh kurcaci kembali dari tambang malam itu, mereka melihatnya terbaring di lantai. Mereka pikir dia sudah meninggal dan merasa sedih. Kita harus membuat tidur abadinya nyaman. Ayo kita buatkan tempat tidur untuknya. Seorang pangeran tampan sedang berjalan di hutan mendengar tangisan ketujuh kurcaci. Dia pun penasaran dan mendekati mereka. Dia sangat kaget saat melihat siapa yang terbaring di tempat tidur kristal dan dikelilingi oleh bunga-bunga. Dia adalah gadis yang selama ini dia mimpikan. Harum rambutnya tercium di seluruh penjuru hutan. Siapa gadis cantik ini? Namanya Putri Salju. Kami tidak bisa membangunkannya. Mereka memberitahu pangeran semua yang terjadi. Pangeran mengangkat penutup kristal itu untuk memberikan ciuman perpisahan kepada gadis impiannya. Dia mencium pipinya. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Mantranya hilang dan keajaiban pun muncul. Putri Salju membuka matanya dan bangun. Ketujuh kurcaci dan sang pangeran sangat bahagia. Kau adalah gadis impianku, Putri Salju. Ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Maukah kau menikah denganku? Pertama-tama aku harus menemukan ayahku dan memberitahu tentang segala yang terjadi dan meminta restu darinya. Mereka kembali ke istana dan mengeluarkan raja dari penjara. Ratu Jahat kabur karena takut. Sang pangeran dan Putri Salju menikah dan hidup bahagia untuk selamanya. Ayo, download permainan kami sekarang. Kumpulkan apelnya dan ciptakan Snow White-mu sendiri. Hai guys, subscribe channel kita ya, Kondosan. Dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.